Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Yani langsung terdiam dan enggan menatap wajah Anya. Dia tidak menyangka jika Anya akan seberani itu. Jangan pernah mengatakan hal itu lagi. Karena kamu bukan ibuku. Kamu hanya seorang ibu tiri yang jahat dan pilih kasih. Padahal dari dulu ayahku selalu memberikan kebahagiaan untukmu dan anakmu itu. Tapi ternyata kalian mempunyai niat busuk. Anya bicara dengan nada tinggi. Dia sudah tidak peduli lagi pada Yani. Karena dia pikir Yani dan Ferin hanya benalu saja. Mereka selalu berfoya-foya dan menghabiskan uang milik bapaknya. Bahkan Yani dan Ferin juga sering meminta uang pada Anya. Anya, aku tahu pasti kamu sangat marah. Maafkan aku, nak. Apa kamu tidak ingin memberi ibu kesempatan? Tanya Yani dengan memasang wajah yang sendu. Mendengar hal itu, Anya langsung tertawa dengan kencang. Mulai saat ini, dia tidak akan mau terhasut oleh ucapan Yani lagi. Aku memang bodoh. Selama ini aku percaya pada kalian berdua. Aku selalu menuruti keinginan kalian. Tapi ternyata, kamu hanya berpura-pura peduli padaku dan bapak. Jahat kamu, ucap Anya dengan penuh amarah. Yani tidak menjawab. Dia hanya bisa meneteskan air matanya dan mengingat semua kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Air mata buaya. Aku tidak akan pernah iba padamu. Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini. Angkat kaki dari rumahku. Cari anakmu sampai dapat, ucap Anya dengan tegas. Yani mendongakkan wajahnya dan menatap sendu ke arah Anya. Apa kamu tega mengusirku, nak? Apa kamu lupa jika kita sudah lama hidup bersama? Tolong, nak. Maafkan aku dan Ferin. Mau bagaimanapun juga, kami adalah keluargamu, kan? Ucap Yani sambil menangis. Anya yang sudah muak. Dia menarik tangan Yani dan akan membawanya keluar dari rumah. Anya, aku mohon. Beri aku kesempatan. Nak, ucap Yani. Anya enggan mendengar ucapannya. Dia tetap menarik tangan Yani. Sesampainya di pintu utama, Anya membuka pintunya dengan lebar. Lalu dia langsung menyuruh Yani untuk keluar dari rumahnya. Jangan pernah menampakkan diri di rumahku. Anggap saja kita tidak saling mengenal, ucap Anya dengan tegas. Setelah itu, Anya menutup pintu dan dari dalam. Tidak lupa dia mengunci pintunya juga. Yani tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Dia hanya bisa menangis dan mengingat Ferin yang entah ada di mana sekarang. Ferin, sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kemana kamu, sayang? Kenapa kamu tidak pulang? Gumam Yani sambil menangis. Karena tidak mau berlarut dalam kesedihan, Yani menghapus air matanya dan mulai melangkahkan kakinya. Karena takut Anya semakin murka, Yani akan pergi dari rumah Anya dan akan mencari keberadaan anaknya. Anya dan Dedi sedang berbincang di ruang tengah. Dedi menangis karena melihat semua barang-barang milik anaknya hancur karena ulah Yani. Maafkan bapak, nak. Semua ini memang salah bapak, ucap Dedi memohon. Anya yang merasa iba. Dia memegang tangan bapaknya dan mencoba menenangkannya. Bapak tidak salah. Selama ini bapak sudah terpengaruh oleh Bu Yani dan Ferin. Mereka ingin membuat kita jauh, pak. Tapi untung saja semuanya sudah terungkap. Aku merasa tenang sekarang, pak, ucap Anya sambil tersenyum. Bapak selalu menasehati Yani untuk membiarkan kamu bertemu dengan ibu kandungmu, nak. Tapi dia terus saja menghasut bapak. Dan akhirnya sampai sekarang kamu dan ibumu belum juga bertemu, ucap Dedi merasa bersalah. Anya menarik napas panjang. Dia berusaha untuk tidak marah dan kecewa pada bapaknya. Karena mau bagaimanapun juga, Dedilah yang mengurus Anya sejak dia masih kecil. Pak, apa sekarang aku boleh bertemu dengan ibu? Tanya Anya dengan memasang wajah yang sendu. Mendengar ucapan anaknya, Dedi semakin merasa bersalah. Dia hanya bisa menangis dan menyesali semuanya. Kenapa bapak menangis? Tanya Anya. Maafkan bapak, nak. Bapak memang orang tua yang jahat.
Bapak malah menjauhkanmu dengan ibu kandungmu. Maafkan Bapak, ucap Dedi sambil menangis. Dia merasa sudah gagal menjadi seorang ayah. Dedi merasa sangat berdosa karena tidak mempertemukan Anya dengan ibu kandungnya saat itu. Pak, Bapak tidak salah. Sudah, jangan menangis lagi. Aku mohon, Pak, ucap Anya menenangkan bapaknya. Dedi mengangkat wajahnya dan menatap sendu ke arah anaknya. Apa kamu mau memaafkan Bapak, Nak? Tanya Dedi. Anya hanya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda mengiyakan. Dedi langsung memeluk tubuh anaknya. Dia merasa lega karena akhirnya Anya mau memaafkannya. Dia pikir Anya akan marah dan malah menjauhinya. Kupikir kamu akan membenci Bapak, Nak. Entah kenapa Bapak sudah berpikir negatif dan putus asa, ucap Dedi. Apa yang Bapak katakan? Mau bagaimanapun juga, Bapak adalah orang tuanya hebat. Bapak bisa mengurusku dengan baik. Aku sangat menyayangi Bapak, ucap Anya sambil meneteskan air matanya. Dedi melepaskan pelukannya dan mengusap wajah anaknya. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Semoga saja kamu bisa bertemu dengan ibumu, ucap Dedi sambil tersenyum. Jadi Bapak mengizinkanku. Terima kasih juga, Pak. Akhirnya aku bisa mencari keberadaan ibuku. Terima kasih, Pak, ucap Anya sambil mencium punggung tangan bapaknya. Dedi hanya tersenyum dan mengangguk. Ternyata Anya masih menghargainya. Mungkin Anya takut jika Dedi melarangnya untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Apa ibu cantik, Pak? Tanya Anya pelan. Dedi menoleh ke arah anaknya dan tersenyum manis ke arahnya. Dia cantik mirip denganmu, Nak. Pokoknya kamu dan ibumu sangat mirip, ucap Dedi sambil tersenyum. Apa ibu sudah menikah lagi, Pak? Tanya Anya lagi. Mendengar ucapannya, Dedi tidak menjawab. Dia hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Pak, ucap Anya pelan. Entahlah, Nak. Bapak juga tidak tahu kabar ibumu yang sekarang, jawab Dedi pelan. Anya menghela napas panjang. Dia menduga mungkin saja ibunya memang sudah menikah. Nak, apa kamu baik-baik saja? Tanya Dedi sambil memegang tangan anaknya. Aku malu, Pak. Bagaimana jika ibu tidak mau mengakuiku? Jawab Anya. Ketakutan itu langsung muncul di pikirannya. Dia takut ibunya malah tidak mau menerima kehadirannya. Kenapa kamu sampai berpikir seperti itu, Nak? Ibumu sangat baik. Jangan berpikir yang macam-macam. Percaya pada Bapak, jika ibumu adalah orang yang sangat baik, ucap Dedi meyakinkan anaknya. Meskipun Dedi sudah meyakinkannya, tetap saja Anya merasa takut. Nak, ucap Dedi pelan. Iya, Pak. Aku akan mencoba. Semoga saja ibu mau menerima kehadiranku, ucap Anya sambil tersenyum. Dedi menarik napas kasar. Dia juga berharap semoga saja ibu kandung Anya mau menerima kehadiran anaknya. Ingin sekali Dedi bertemu dengan mantan istrinya. Namun apa daya, dia sangat malu dan merasa sangat bersalah. Di tempat lain, hari ini Zaki sudah bersiap-siap akan pergi bekerja. Meskipun Raka sudah memecatnya, tetap saja dia akan mencoba datang ke sana dan berharap Raka mau memaafkan kesalahannya. Bagaimana ini? Jika Pak Raka masih marah bagaimana? Gumam Zaki. Dia sangat bingung. Saat dia sedang termenung, tiba-tiba saja Nia datang menghampiri adiknya. Loh Zaki, kenapa belum berangkat juga? Tanya Nia heran. Dia melihat adiknya sedang duduk di sofa sambil melamun. Kakak, ini aku merasa tidak enak badan saja, jawab Zaki berbohong. Kalau gak enak badan Nia, jangan berangkat dong. Istirahat saja di rumah, ucap Nia. Mendengar ucapan kakaknya, Zaki menelan air ludahnya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Zaki memang sudah dipecat oleh Raka. Pantas saja kamu seperti tidak semangat pagi ini. Padahal sebelum-sebelumnya kamu selalu bersemangat kan?
ucap Nia sambil tersenyum. Zaki hanya membalas senyuman kakaknya saja. Entah kenapa lidahnya terasa keluh. Loh, kamu gak bawa bekal? Aku sudah masak tadi. Tinggal nyiapin, kamu gak mau juga? Tanya Nia lagi. Tidak usah kak, nanti aku akan beli saja di pabrik, jawab Zaki. Mendengar ucapan adiknya, Nia langsung memasang wajah yang sendu. Dia pikir Zaki memang tidak suka makanan buatannya. Apa kamu sudah bosan dengan masakan kakak? Nia bicara dengan memasang wajah yang sendu. Sontak saja Zaki merasa tidak enak hati. Dia langsung mendekat ke arah kakaknya. Maaf kak, bukan itu maksudku. Sebenarnya, saat dia hendak bicara, tiba-tiba saja terdengar suara ponsel milik Zaki berdering tanda panggilan yang masuk. Zaki langsung mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Melihat hal itu, Nia juga akan pergi ke dapur. Dia akan menyiapkan bekal untuk adiknya. Setelah ponsel itu berada di tangannya, Zaki melihat orang yang menghubunginya itu adalah teman kerjanya. Tanpa menunggu lama, Zaki langsung menjawab panggilan telepon dari temannya itu. Halo Aldo, ucap Zaki. Halo Zak, apa kamu akan berangkat pagi ini? Tanya Aldo di seberang sana. Zaki mengerutkan dahinya. Dia merasa heran kenapa Aldo menanyakan hal itu padanya. Memangnya kenapa, Du? Tanya Zaki heran. Kini dadanya mulai memburu. Entah kenapa dia merasa tidak enak hati sekarang. Sebenarnya aku merasa tidak enak hati jika harus membicarakan ini padamu Zaki. Tapi memang ini kenyataannya, ucap Aldo di seberang sana. Zaki memejamkan matanya. Dia langsung menduga pasti teman-temannya sudah mengetahui apa yang terjadi padanya. Kamu bicara saja, Du, ucap Zaki pelan. Dia menghela napas panjang dan akan berusaha untuk tenang dan menerima apapun yang terjadi. Zaki, Pak Raka ada di pabrik sekarang. Dia mengumumkan jika kamu sudah dipecat olehnya. Apa yang terjadi? Ucap Aldo. Tubuhnya langsung lemas tidak berdaya. Dan ternyata Raka tidak main-main dengan ancamannya. Zaki, apa kamu baik-baik saja? Tanya Aldo di seberang sana. Dia seperti khawatir dengan keadaan temannya. Ya, aku baik-baik saja, Du, jawab Zaki, padahal dalam hatinya dia begitu sesak dan menyesali semuanya. Maaf, bukannya aku mau ikut campur. Memangnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Raka sampai memecatmu? Tanya Aldo penasaran. Zaki terdiam sejenak. Tidak mungkin dia mengatakan yang sejujurnya pada Aldo. Tapi jika kamu masih belum siap untuk mengatakannya, tidak apa-apa Zaki. Tenangkan dirimu dulu, ucap Aldo. Memangnya apa yang dikatakan oleh Pak Raka pada para pekerjanya? Tanya Zaki. Zaki mengepalkan tangannya. Dia merasa Raka sudah tidak adil padanya. Dia pikir Rakalah yang ingin merebut Anya darinya. Dia mengatakan jika kamu sudah dipecat. Dia juga bilang, jika ada yang membelamu, maka orang itu akan dipecat juga, jawab Aldo. Zaki yang kesal, dia langsung mengakhiri sambungan teleponnya. Dia yakin tidak akan ada orang yang mau membelanya. Dia kembali menyimpan ponselnya di dalam tas. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Cari kerja susah. Apa salahku? Dia yang salah. Dia yang ingin merebut Anya dariku, ucap Zaki kesal. Dia memegang kepalanya yang terasa sakit. Kini Zaki kesal karena pasti dia akan susah mencari pekerjaan yang lain. Bagaimana ini? Kenapa aku sampai dipecat? Apa aku salah ingin meminta kesempatan pada Anya? Aku tahu pasti dia masih mencintaiku juga. Tapi kenapa Pak Raka malah ingin mendekati Anya? Dan kenapa juga malah aku yang dipecat? Ucap Zaki kesal. Perang. Nia menjatuhkan bekal buatannya untuk Zaki. Dia benar-benar terkejut mendengar ucapan adiknya itu. Zaki langsung menoleh ke arah sang kakak dan mendekatinya. Kak, apa kamu baik-baik saja? Tanya Zaki khawatir. Nia tidak menjawab. Dia hanya menatap sinis ke arah adiknya. Kak,
ucap Zaki. Plak. Tanpa diduga Nia langsung menampar pipi adiknya dengan kencang. Kak, kenapa? Tanya Zaki sambil memegang pipinya yang terasa sakit. Kamu yang kenapa, Zaki? Kenapa kamu masih mengusik Anya? Nia bicara dengan penuh amarah. Mendengar hal itu, Zaki terdiam dan menundukkan kepalanya. Dia menduga mungkin saja Nia mendengar ucapannya tadi. Apa kamu tidak punya rasa malu, Zaki? Kamu masih saja mengganggu Anya. Dan sekarang kamu dipecat gara-gara ulah konyolmu itu. Ucap Nia kesal. Zaki semakin dibuat mati kutu oleh kakaknya karena dia tahu pasti Nia akan marah padanya. Kenapa, Zaki? Kenapa kamu mempermalukan dirimu sendiri? Jika Anya didekati oleh pria lain, kenapa kamu tidak terima? Dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Apa kamu masih ingin membuatnya menderita? Tanya Nia sambil meneteskan air matanya. Zaki mendongakkan wajahnya dan menatap wajah kakaknya. Maafkan aku, Kak. Ucap Zaki pelan. Maaf. Maaf katamu. Sudah berapa kali aku mewanti-wanti kamu, Zaki. Kenapa kamu masih ngeyel? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan ucapan kakakmu ini? Nia bicara dengan nada kesal. Maafkan aku, Kak. Sekarang aku benar-benar menyesal karena sudah mengusik Anya. Ucap Zaki sambil menundukkan kepalanya. Nia menarik napas kasar. Dia juga memegang kepalanya yang terasa sakit. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah kehilangan pekerjaanmu. Padahal kamu tahu sendiri kan di sini susah sekali mencari pekerjaan. Ucap Nia. Mendengar ucapannya, Zaki hanya terdiam dan tidak berani menjawabnya. Anya pasti semakin membencimu, Zaki. Kamu membuatnya tidak nyaman. Sekarang kamu rasakan akibatnya. Kamu pantas mendapatkan hukumannya. Nia bicara dengan tegas. Lalu dia berjalan menuju ke arah kamarnya. Nia muak melihat wajah Zaki. Setelah melihat kepergian kakaknya, Zaki kembali duduk di sofa dengan raut wajah yang sedih. Dia juga bingung harus berbuat apa sekarang.